Oke ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi sekarang kita mengenai bentuk tentu dan aturan L-Hospital. Ini melanjutkan materi dari matematika satu sebenarnya, yaitu tentang limit, di mana penggunaan limit di sini berkembang menggunakan suatu aturan yang bernama aturan L-Hospital, yang dimana penemu dari aturan ini itu sendiri tuh ya namanya L-Hospital ya. Di sini ada S-nya harusnya. Nah, dia seorang ilmuwan matematika yang sudah banyak memberikan sumbangsi, yang sudah banyak memberikan penelitiannya di bidang sains dan di bidang matematika. Nah, kapan aturan L-Hospital ini digunakan? Ketika kita menjumpai suatu bentuk tak tentu dalam suatu limit. Yang pertama, contoh di sini, jika limit dari pembagian dua buah fungsi fx dibagi dengan gx itu menghasilkan sama dengan 0/0 atau 0/0. Jadi yang atas tuh fx-nya sama dengan 0, yang bawah penyebutnya gx itu juga sama dengan 0. Contoh simpelnya di sini. Jadi kita punya limit x menuju 2 atau mendekati 2 dari fungsi 4 dikali x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Nah, kalau x menuju 2 ini langsung kita lakukan substitusi ke kedua fungsi di atas dan di bawah ini, maka nanti kita akan menjumpai hasil 0/0. Nah, hasil 0/0 ini hasil yang tidak disarankan atau yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau nggak dibolehkan, berarti gimana cara mengerjakannya? Di sini cara mengerjakan suatu limit yang mempunyai bentuk tak tentu itu ada beberapa macam. Yang pertama seperti cara yang di bawah ini, yaitu menggunakan bentuk pemfaktoran. Ya, jadi yang bagian atas bentuk fungsi kuadrat ini itu bisa kita faktorkan x kuadrat dikurangi 4. Yaitu bisa kita faktorkan menjadi x min 2 dikali dengan x plus 2. Nah, yang bagian ini ya, x min 2 dikali dengan x plus 2. Nantinya, x min 2 yang di atas ini akan saling mengeliminasi dengan x min 2 yang di bawah. Jadi persamaannya menyisakan 4 dikali dengan x plus 2. Ya. Jadi tinggal limit x menuju 2 dari 4 dikali x plus 2. Nah, kalau sudah menjumpai bentuk seperti ini, bisa kita langsung lakukan substitusi. Berarti 4 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 4 dikali 4 yaitu 16. Jadi gitu untuk bentuk yang pertama, kalau kita menjumpai limit dari pembagian fungsi itu menghasilkan 0/0, kita bisa menggunakan cara pemfaktoran untuk menghindari bentuk tak tentu 0/0. Nah, yang kedua di sini menggunakan contoh trigonometri. Limit x menuju 0 dari sin x dibagi dengan x. Kalau kita langsung melakukan metode substitusi, maka di sini tentu akan menghasilkan limit x menuju 0, sin x dibagi x itu sama dengan sin 0 dibagi dengan 0. Sin 0 seperti yang kita ketahui hasilnya adalah 0 dibagi dengan 0. Ini juga tidak boleh. Nah, langkah apa? Apakah kita bisa menggunakan metode substitusi di sini? Tentu nggak bisa ya, karena di sini menggunakan metode pemfaktoran tentu nggak bisa karena ini menggunakan trigonometrik. Nah, kalau dalam contoh di sini itu menggunakan sifat-sifat yang ada pada trigonometri. Salah satu sifatnya itu adalah kalau kita punya limit x-nya menuju 0 dari sin x lalu kita bagi dengan x, ini akan menghasilkan 1. Ini pun juga akan sama ketika nanti sin x ini kita ganti sin 2x dibagi 2x. Ini juga akan menghasilkan 1. Akan tetapi, kalau sin 2x yang di atas ini kita tetapkan, kita tulis seperti ini, tetapi yang di bawah itu tinggal x, maka di sini adalah sama dengan 2. Ya, karena 2 itu dapat dari sini. Kecuali kalau misalkan yang bagian atas ini sin x, tetapi yang bagian bawah itu adalah 2x.
maka akan berlaku 1/2. Ini menggunakan sifat yang ada pada limit trigonometrik ya. Jadi selain menggunakan sinus ini, biasanya juga menggunakan tangen. Ada juga biasanya tuh tangen seperti ini. Tangen X dibagi dengan X, ini juga sama dengan 1. Atau tangen X dibagi dengan sin X, ini juga sama dengan 1 ya. Jadi ada banyak sifat dalam limit suatu trigonometri. Nah, ini dia aturan L'Hospital. Jadi, aturannya mengatakan bahwa limit dari pembagian fungsi itu sama dengan limit dari masing-masing turunan fungsinya. Jadi, yang bagian atas ini kita turunkan, yang bagian bawah pun juga kita turunkan. Contohnya ada pada contoh yang tadi. Kalau kita punya limit X menuju 2 dari 4 dikali X kuadrat min 4 dibagi X min 2, tadi kita menggunakan metode pemfaktoran, hasilnya itu adalah 16. Nah, sekarang kita coba menggunakan aturan L'Hospital ya. Jadi, aturannya mengatakan bahwa kita tinggal melakukan turunan pada masing-masing bagian, pada bagian pembilang dan pada bagian penyebutnya. Pada bagian pembilang, yaitu 4 dikali X kuadrat min 4, kita turunkan, hasilnya adalah seperti ini. 4 dikali 2X. Yang bawah, X min 2 ini juga kita turunkan. Hasilnya adalah 1 ya. Jadi masing-masing itu kita turunkan. Masing-masing pembilang dan penyebutnya kita turunkan. Kalau sudah kita turunkan, lalu kita hitung. Ini jelas 4 dikali 2X itu sama dengan 16. Sorry, sama dengan 8X dibagi dengan 1. Ya, 8X ya. Kemudian, X-nya itu menuju 2. Berarti 8 dikali 2 itu sama dengan 16. Ya, jadi aturan L'Hospital itu mengatakan bahwa kalau ada limit pembagian fungsi menghasilkan 0/0, maka kita bisa menurunkan masing-masing fungsinya. Fungsi pada bagian pembilang kita turunkan, dan fungsi pada bagian penyebutnya pun juga bisa kita turunkan. Nah, ini contoh yang tadi. Sin X dibagi dengan X yang hasilnya tadi itu adalah 1. Di sini kita menggunakan aturan L'Hospital ya, yaitu menurunkan kedua bagian. Sin X kita turunkan, yaitu hasilnya adalah cos X. Sedangkan X di sini kita turunkan, hasilnya adalah 1. Nah, kalau sudah kita dapatkan bentuk seperti ini, ya udah kita langsung melakukan metode substitusi. Berarti sama dengan berapa ini? Sama dengan cos 0 dibagi dengan 1. Yaitu cos 0 ini sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1 ya. Hasilnya adalah 1. Nah, yang kedua, ketika bentuk pembagian fungsinya itu adalah tak hingga dibagi dengan tak hingga. Kalau yang tadi kita menjumpai limit dari pembagian fungsi itu hasilnya 0/0. Nah, sekarang hasilnya adalah tak hingga dibagi dengan tak hingga. Ini juga bisa kita lakukan aturan L'Hospital ya. Ini perhatikan. Jika limit X menuju A dari pembagian fungsi fx dibagi gx menghasilkan 0/0 atau tak hingga per tak hingga, maka limitnya itu sama dengan limit dari pembagian turunan dari masing-masing fungsinya. Nah, ini akan juga berlaku ketika X-nya ini menuju A dari kanan atau A dari kiri, menuju tak hingga dan menuju min tak hingga. Tetapi perlu diperhatikan ya bahwa dipastikan dulu kamu itu punya nilai 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi jangan asal kalian menggunakan aturan L'Hospital sebelum mengecek dengan cara biasa nilai dari pembagian fungsinya. Atau jangan-jangan misalkan nanti pembagian fungsinya itu tidak menghasilkan tak hingga per tak hingga dan juga tidak menghasilkan 0/0. Malah hasilnya nanti 0/1. Nah, kalau kalian menjumpai hasilnya 0/1, ya udah langsung aja nih dikerjakan. Hasilnya adalah ya 0. Ya. Kalau hasilnya 0/1, 0/2, atau 2/0, 3/0, itu langsung aja dikerjakan dengan cara biasa, tidak bisa menggunakan aturan L'Hospital.
Nah, kemudian di sini contoh yang ke-71. Limit X menuju 0, E pangkat X dikurangi 1 dibagi 2X. Kalau kita menggunakan cara biasa ya, tentu ini akan menghasilkan E pangkat 0 dibagi 1 dikurangi 1 dibagi 2 dikali 0. E pangkat 0 itu 1 dikurangi 1 dibagi 0, ini sama dengan 0 per 0 ya. Hasilnya tuh 0 per 0, ini hasil yang tidak diperbolehkan. Sehingga bisa kita lakukan aturan L'Hospital. Turunkan yang bagian atas, hasilnya adalah ini, E pangkat X. Kemudian turunkan yang bagian bawah, 2X, hasilnya adalah 2. Nah, dari sini bisa langsung kita lakukan substitusi. E pangkat X itu sama dengan E pangkat 0 ya, karena X-nya itu menuju ke 0 dibagi dengan 2. E pangkat 0 itu apa? Jadi sembarang bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Sembarang bilangan kecuali 0, ketika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1 dibagi dengan 2. Jadi hasil dari limit tersebut itu adalah 1/2. Kemudian yang contoh 72, di sini kita punya len X dibagi dengan X. X-nya menuju tak hingga. Kalau kita masukin, berarti jadinya adalah len tak hingga dibagi dengan tak hingga. Nah, len tak hingga ini sama dengan tak hingga dibagi dengan tak hingga. Nah, ini juga bentuk yang tidak diperbolehkan. Sehingga kita harus bisa menggunakan aturan L'Hospital di kedua bagian. Bagian atasnya ini kita turunkan, len X, berarti turunannya adalah 1/X. Dan bagian bawah ini, X juga kita turunkan, maka hasilnya adalah 1. Per X dibagi dengan 1 itu 1/X. 1/X. X-nya ini menuju ke tak hingga ya. Berarti 1 dibagi tak hingga. Dalam limit, 1 dibagi dengan tak hingga ini hasilnya adalah 0 ya. Dalam pendekatan limit, pembagian antara 1 dengan tak hingga itu hasilnya adalah 0. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian contoh yang ke-73 di sini, kita punya contoh limit trigonometri, yaitu ketika X-nya mendekati pi. Pi ini nilainya 180 derajat. Dari 2 sin kuadrat X dibagi 1 plus cos X. Kalau kita langsung melakukan substitusi ke dalam fungsinya, maka menjadi 2 sin kuadrat pi dibagi dengan 1 plus cos pi. Sama dengan sin pi itu hasilnya 0, 2 dikali 0 kuadrat, dibagi 1 ditambah cos pi. Cos pi itu min 1. Sehingga hasilnya adalah ini 0, yang bawah juga 0 ya. Ini tentu bentuk yang tidak diperbolehkan. Makanya kita menggunakan L'Hospital. Kita turunkan yang bagian atas. Turunannya hasilnya adalah ini. 4 sin X cos X. Saya kira kalian sudah paham mengenai gimana cara menentukan turunan dari fungsi 2 sin kuadrat X ya. Jadi turunannya adalah 2 kali 2 di sini 4 sin X dikali turunan dari sin X yaitu cos X. Dibagi dengan turunan dari penyebutnya yaitu 1 plus cos X. 1 itu 0 turunannya, cos X turunannya adalah min sin X. Lalu ini bisa kita eliminasi sehingga tinggal min di sini 4 cos X. 4 cos X. Nah, ini bisa langsung kita lakukan substitusi min 4 cos pi. Cos pi itu hasilnya min 1, sehingga min 4 dikali min 1 sama dengan 4. Jadi hasil dari limit trigonometri ini hasilnya adalah 4. Oke, kemudian contoh yang ke-74 di sini, limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 dibagi X pangkat 2X. Kalau kita lakukan aturan substitusi, langsung masukin aja nilai X-nya ini.
maka kita akan menjumpai nilai tak hingga per tak hingga. Ini tentu tidak diperkenankan. Kemudian kita gunakan aturan L'Hospital. Berarti kita turunkan yang bagian atas X kuadrat, jadinya adalah 3X kuadrat. X pangkat 3, kita turunkan maka menjadi 3X kuadrat. Lalu yang bagian penyebut di sini, E pangkat 2X juga kita turunkan, hasilnya adalah 2 dikali E pangkat 2X. Nah, dan ternyata hasil pembagian dari fungsi ini itu masih menghasilkan tak hingga per tak hingga. Nah, kalau masih menjumpai hasil bentuk seperti ini, kita lanjutkan ke turunan selanjutnya. Atau kita gunakan kembali aturan L'Hospital tersebut. Kita gunakan kembali pada bagian penyebutnya dan pada bagian pembilangnya. Kita gunakan pada bagian pembilang dulu, 3X kuadrat ini kita turunkan lagi, hasilnya adalah 6X. Lalu bagian penyebutnya, 2E pangkat 2X ini kita turunkan lagi, hasilnya adalah 4E pangkat 2X. Dan ternyata hasil dari pembagian dua buah fungsi ini itu masih menghasilkan bentuk tak hingga per tak hingga. Maka langkah selanjutnya adalah kita gunakan lagi aturan L'Hospital. Kita turunkan lagi kedua bagian tersebut. 6X ini kita turunkan hasilnya adalah 6. Yang bagian bawah ini kita turunkan hasilnya adalah 8E pangkat 2X. Kemudian kita lakukan substitusi. Ternyata hasilnya adalah 0. Ya. Nah, kalau sudah kita menjumpai hasil akhir berupa yang tidak berupa tak hingga per tak hingga atau yang tidak berupa 0 per 0, berarti itu jawaban yang dimaksud oleh soal ya. Ini kok bisa 0 jawabannya? Kita langsung lakukan aja metode substitusi. Yaitu 6 dibagi 8 E pangkat 2 dikali tak hingga. Berarti 6 dibagi 8 E pangkat 2 dikali tak hingga itu sama dengan tak hingga. Jadi 6 dibagi tak hingga itu sama dengan 0 ya. Dalam pendekatan limit, sesuatu bilangan ketika dibagi dengan bilangan yang amat sangat besar, katakanlah bilangan itu tak hingga, maka hasilnya sama dengan 0 ya. Bilangannya itu akan semakin mendekati 0. Kemudian contoh yang ke-75. Limit X menuju 0 dari X pangkat 3 dibagi dengan X min tan X sama dengan 0 per 0. Oke, kita turunkan juga masing-masing bagian. Bagian atasnya dulu kita turunkan menjadi 3X kuadrat. Lalu bagian bawahnya pun juga kita turunkan menjadi bentuk seperti ini. 1 min sekant kuadrat X. Dan ternyata hasilnya pun masih dalam bentuk 0 per 0. Berarti kita gunakan lagi metode aturan L'Hospital yang kedua. Kita turunkan lagi masing-masing bagiannya. Yang atas kita turunkan, hasilnya adalah 6X. Lalu yang bawah ini kita turunkan, hasilnya adalah yang ini ya. 2 dikali sekant X dikali sekant X tan X. Kok bisa gitu turunannya? Nah, turunan dari sekant kuadrat X itu sama dengan 2 pindah ke depan ya. 2 sekant X dikali dengan turunan dari sekant X. Berarti 2 sekant X dikali turunan sekant X itu apa? Yaitu sekant X tangen X ya. Ini turunan dari sekant kuadrat X. Makanya bentuknya itu seperti ini. 2 sekant X dikali sekant X tangen X. Nah, ini dia ketika kita lakukan pengoperasian lagi, ternyata masih dijumpai hasil dari soal yang barusan itu masih 0 per 0. Nah, kalau juga masih 0 per 0, ya sudah kita tinggal melakukan iterasi lagi atau kita tinggal melakukan pengulangan aturan metode L'Hospital. Kita ulangi lagi ya. Berarti kita turunkan lagi bagian atasnya dan juga kita turunkan lagi bagian bawahnya.
Bagian atasnya atau bagian pembilangnya 6x kita turunkan, maka hasilnya adalah 6. Nah, yang bagian bawah ini jangan lupa dia menggunakan perkalian dari dua buah fungsi. Ada secant x kuadrat x dan tangen x. Perkalian dua buah fungsi itu rumusnya. Jadi kalau kita punya fx itu sama dengan u dikali v, maka turunannya f aksen x-nya itu adalah u aksen v ditambah u v aksen. Nah, pada fungsi di sini u-nya itu sama dengan secant kuadrat x, sedangkan v-nya itu sama dengan tangen x. Ini kita cari turunannya. U aksennya itu berapa? U aksen dari secant kuadrat x itu adalah 2 secant x yang tadi ya, dikali secant x tan x. Sedangkan untuk turunan dari tan x itu adalah secant kuadrat x. Nah, seperti ini. Menggunakan rumus U aksen V ditambah UV aksen. Jadi U-nya, U aksennya itu yang ini tadi kita peroleh. Min 2 kita kalikan dengan yang bagian sini. Kita peroleh hasilnya itu min 4 secant X dikali secant X dikali tangen X dari V-nya tadi. Ditambah U. Nah, U-nya itu min 2 secant kuadrat X ya, tadi dimisalkan itu. Lalu dikali secant kuadrat X, V aksennya. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita lakukan penyederhanaan. Bisa kita sederhanakan bentuknya. Yang 6 ini tetap 6 ya. Yang bagian bawah ini hasilnya itu 0. Min 4 secant kuadrat X tan X ini. Kalau kita lakukan substitusi, X menuju 0 itu hasilnya 0. Berarti tinggal yang bawah. Nah, yang ini itu hasilnya secant pangkat 4 0 itu 1. Berarti 1 dikali min 2 itu hasilnya adalah min 2. 6 dibagi min 2 hasilnya itu min 3 ya. Jadi soal yang ini itu menggunakan beberapa kali aturan L-Hospital sampai dia mendapatkan bentuk yang tidak 0 per 0 dan tidak tak hingga per tak hingga ya. Jadi selama bentuknya itu tidak 0 per 0 atau tidak tak hingga per tak hingga, maka itulah hasil yang diminta oleh soal ya. Hasilnya adalah berupa suatu bilangan yang bukan pembagian 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Kurang lebih seperti itu. Nah, Pak, gimana? Oh ya, monggo. Pak izin boleh balik ke soalnya nggak Pak? Yang X Boleh. atau gimana? Ya saya pengen. Yang ini? Iya Pak, sebentar ya Pak. Hmm. Nggak, saya pengen nyatet soalnya Pak. Nanti rekamannya saya share ya, Oh, oke oke. rekamannya. Oke, siapa kasih Pak. Ya. Kalau PPT-nya tidak bisa saya share karena perintah dari Pak James. Cuman kalau untuk videonya boleh saya share nanti di YouTube ya. Oke, baik Pak. Oke, saya lanjut. Nah, gimana dengan bentuk tak hingga min tak hingga atau tak hingga dikali dengan nol? Ya. Di sini dikatakan bahwa gunakan proses aljabar untuk mendapatkan nol per nol atau tak hingga per tak hingga. Dari contoh soal seperti ini. Limit X menuju 0, nolnya ini didekati dari kanan ya, 0 plus. Dari fungsi 1 per X dikurangi 1 dibagi 1 min cos X. Sama dengan berapa? Kita lihat pembahasannya. Nah, kalau kita langsung memasukkan nilai X menuju 0 di sini ke dalam suatu fungsinya, itu nanti akan kita temukan 1 per X ini kan 1 per 0. Hasilnya adalah tak hingga. Dan yang ini pun juga nanti hasilnya adalah tak hingga. Jadi tak hingga dikurangi dengan tak hingga. Nah, di sini itu persamaannya atau fungsinya itu kita modifikasi agar nanti mempunyai bentuk pecahan. Jadi nanti bentuknya itu seperti ini.
Modifikasinya gimana? Ya kita lakukan metode pengurangan biasa. 1 min cos X ini kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 1 min cos X, lalu dikurangi 1 dikali dengan X ya, hasilnya adalah X. Dan kita kalikan pada bagian penyebutnya, X dikali dengan 1 min cos X. Hasilnya adalah X dikurangi X cos X ya. Ini penyederhanaan biasa untuk proses pengurangan. Ya katakanlah misalkan saya punya 1 dibagi B dikurangi 1 dibagi A. Ini kan sama aja dengan 1 dikali A itu A dikurangi 1 dikali B itu B dibagi dengan B dikali A ya. Yaitu AB. Sama aja dengan kayak gini kok. Jadi yang bentuknya semula berupa suatu pengurangan dari dua buah fungsi sekarang menjadi bentuk pembagian ya. Ini dimodifikasi bentuknya agar menyerupai atau membentuk suatu pembagian atau perperan pembagian dari dua buah fungsi. Nah, kemudian ternyata hasilnya itu kita dapatkan 0/0. Nah, 0/0 tentu ini bentuk yang tidak diperbolehkan. Makanya kita lakukan L-Hospital ya. Yang bagian atas ini kita turunkan 1 min cos X dikurangi X. Itu kita turunkan. Hasilnya adalah sin X dikurangi 1. Lalu yang bagian bawah, bagian penyebutnya X dikurangi X cos X. Itu kita turunkan. Hasilnya adalah yang bagian ini. 1 dikurangi cos X plus X dikali min sin X. Kalau kalian masih bingung turunannya, coba saya bahas ya. Yang X ini turunannya itu adalah 1. Nah, untuk X cos X ini, X cos X ini itu menggunakan rumus aturan perkalian ya. Jadi X ini sebagai U, cos X-nya ini sebagai V, maka U aksennya itu 1, V aksennya itu turunan dari cos X, yaitu min sin X. Sehingga F aksennya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Nah, U aksennya itu 1, V-nya itu adalah cos X, ditambah U, U-nya itu X, dikali V aksen min sin X. Maka ini menjadi cos X min X sin X ya, yang ini. Nah, ini itu yang bagian ini. Cos X ditambah X dikali min sin X. Nah, selanjutnya kita ubah yang bagian penyebutnya ini ke bentuk seperti ini. Nah, biar lebih simpel ya, biar tidak ada bentuk kurung-kurungnya. Kemudian kita lakukan substitusi. Ini sin 0 dikurangi 1, hasilnya adalah min 1. Lalu 1 dikurangi cos 0 ditambah X dikali sin 0, hasilnya adalah 1 dikurangi 1 ditambah 0. Berarti min 1 dibagi dengan 0, hasilnya adalah min tak hingga ya. Jadi kalau dalam limit 1 dibagi 0 itu nolnya dari kanan ini ya, perhatikan. Karena pengaruh nol ini. Karena kalau misalkan kita punya limit X 0 dari kanan, dari 1/X, ini hasilnya itu tak hingga. Tetapi kalau nolnya ini dari kiri, ya, ini hasilnya adalah min tak hingga. Jadi jangan sampai keliru nantinya. Tergantung dengan dia didekatinya itu dari kiri atau dari kanan. Kalau dari kiri, maka menuju min tak hingga, tetapi kalau dari kanan, dia menuju tak hingga. Ya. Nah, di sini itu min 1 dibagi dengan 0, maka jelas hasilnya min tak hingga. Karena ada minnya di sini, ada negatifnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian contoh yang ke-77 di sini, kalau kita punya bentuk yang tadi ya, tak hingga dikali dengan 0. Fungsinya itu adalah kosekan X dikali dengan len 1.
min sin X. Cos 0, kosekan 0 itu hasilnya adalah tak hingga. Kemudian len 1 dikurangi sin 0. Ini jelas 1 dikurangi sin 0 itu 1. Len 1 itu hasilnya adalah 0. Berarti di sini benar ya. Tak hingga dikali dengan 0. Nah, kalau menghasilkan bentuk tak hingga dikali dengan 0, sama seperti yang tadi itu. Jadi kalau ada tak hingga dikali dengan tak hingga dikurangi dengan tak hingga, atau tak hingga dikali dengan 0, maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan, ke dalam bentuk pecahan, ya, A per B. Seperti apa? Nah, seperti ini. Kosekan X itu kan bisa kita ubah ya bentuknya. Kenapa? Karena kosekan itu merupakan inverse atau kebalikan dari sin X. Jadi kosekan X itu sama dengan 1 dibagi sin X ya. Makanya sekarang sin X-nya di sini ada di bagian penyebut. Ada di bagian bawah dia. Pembilangnya tetap yang ini. Len 1 min sin X. Nah sekarang sudah menjadi bentuk dari suatu pecahan atau pembagian dua buah fungsi. Tetapi hasil dari pembagian dua buah fungsi ini itu kalau kita hitung dengan substitusi nanti akan menghasilkan 0 per 0. Nah, ini masih bentuk yang tidak diperbolehkan. Sehingga kita lakukan aturan L'Hospital dengan cara menurunkan kedua bagian pembilang dan penyebutnya. Pada bagian pembilang kita turunkan ini len 1 min sin X. Hasilnya itu seperti ini. 1 dibagi 1 min sin X dikali min cos X ya. Ini merupakan turunan dari 1 min sin X, yaitu min cos X. Dibagi dengan turunan penyebutnya, yaitu sin X, turunannya adalah cos X. Oke, kita lanjut halamannya. Nah, kemudian di sini cos X ini bisa saling menghilangkan, saling mengeliminasi, sehingga menyisakan minnya di sini ada min 1 dibagi 1 min sin X. Nah, kalau sudah seperti ini bisa langsung kita lakukan substitusi. Min 1 dibagi 1 dikurangi sin 0 sama dengan min 1 dibagi 1. Hasilnya adalah min 1. Jadi limit tadi itu yang hasil awalnya berupa perkalian antara tak hingga dengan 0, ya. Kita ubah dulu menjadi suatu bentuk pecahan, kita modifikasi fungsinya agar menjadi suatu bentuk pecahan, pecahan A per B gitu, pembagian dua buah bilangan. Lalu kita peroleh hasilnya itu masih 0 per 0. Nah, maka kita bisa melakukan aturan L'Hospital. Kira-kira begitu langkah-langkahnya. Nah, sekarang gimana dengan bentuknya? Kalau kita punya limit yang berbentuk bilangan pangkat. Di sini itu fx pangkat gx. Jadi pangkatnya ini berupa suatu fungsi. Limit x menuju a dari fx pangkat gx yang hasilnya itu nanti 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak hingga. Nah, ini ada aturan tersendiri ya. Kenapa tidak bisa kita hitung? Karena kita nggak tahu berapa nilainya. 0 pangkat 0 ini hasilnya bukan 1 loh. Kecuali kalau kita punya misalkan bilangan selain 0 yang dipangkatkan 0 itu hasilnya selalu 1. 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, 10 pangkat 0, min 1 pangkat 0, dan seterusnya. Itu hasilnya adalah 1. Tetapi kalau 0 pangkat 0 itu kita nggak tahu hasilnya berapa. Bahkan begitu juga tak hingga pangkat 0. Ini pun juga kita nggak tahu nilainya itu berapa. Atau ya bahkan yang ketiga ini 1 pangkat tak hingga pun itu kita nggak tahu nilainya itu berapa. 1 pangkat tak hingga. Nah, maka di sini itu kita menggunakan bantuan logaritma natural. Coba
fx pangkat gx itu sama dengan E pangkat ln fx pangkat gx, sehingga E pangkat gx-nya pindah ke depan sini, E pangkat gx ln fx. Contohnya adalah limit x menuju 0 dari kanan dari fungsi x pangkat x. Coba kita bahas. Nah, jadi bentuknya seperti ini, 0 per 0, sorry, 0 pangkat 0 ya. Nah, ini kan kita nggak tahu nilainya berapa nih. Ini kan bukan 0 tentunya, bukan satu juga, bukan 2, atau seterusnya. Makanya kita gunakan bantuan logaritma natural seperti yang sudah kita bahas barusan, yaitu P pangkat ln dari fungsi tersebut. P pangkat ln dari fungsi tersebut. Lalu X-nya ini menggunakan sifat dari logaritma natural, itu bisa kita pindah ke depan. Jadinya sekarang X ln X. Nah, kemudian karena E-nya ini sendiri itu karena yang punya nilai X itu hanya X ln X-nya doang, maka limitnya ini bisa pindah ke X ln X. E-nya ini bisa kita keluarin. Nah, jadinya bentuk sekarang seperti ini. E-nya itu ada di bagian luar, limitnya sekarang ada di bagian pangkat dari E itu sendiri. Saya kira E itu sudah tahu ya, E itu bilangan Euler. E itu bilangan Euler yang dipakai dalam suatu fungsi eksponensial yang punya nilai 2,718 dan seterusnya. Di mana E ini merupakan inverse dari logaritma natural ya. Fungsi eksponensial E pangkat X itu merupakan inverse dari fungsi logaritma natural ln X. Ini inverse-nya. Nah, sekarang limitnya tuh ada di pangkat dari E, yaitu X ln X. Nah, kemudian karena masih berupa X ln X di sini ya, kalau kita masukin itu nanti hasilnya 0 dikali dengan ln 0. Nah, ln 0 tuh nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena X itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga di sini kita ubah menjadi suatu bentuk pembagian. Pembagian seperti yang tadi. Caranya yaitu X ini bisa kita ubah bentuknya menjadi dibagi 1/X. Agar nanti bentuknya menjadi suatu bentuk pembagian. Jadi ln X dibagi 1/X. Ya. Nah, hasilnya adalah bentuknya seperti ini. Ln X, ln X itu, oh, ternyata boleh ya, ln X itu. Selama dia itu didekati limitnya itu didekati dari kanan. Karena kalau kita gambarkan dalam grafik, ln itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini fungsi ln X. Nah, ini semakin menuju ke 0 dia, maka akan semakin ke bawah, semakin menuju ke nilai min tak hingga. Jadi benar dia, ketika ln X ini didekati dari kanan menuju ke 0, maka dia akan menuju ke min tak hingga. Sedangkan yang 1/X ini, ketika didekati dari kanan juga menuju 0, maka dia akan mendekati tak hingga. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu solusinya gimana? Solusinya adalah lakukan aturan L-Hospital pada bagian atas dan pada bagian bawahnya. Ln X-nya ini kita turunkan, seper X-nya pun juga kita turunkan. Ln X turunannya adalah ini, 1/X. 1/X yang bagian penyebut ini turunannya adalah min 1/X kuadrat. Lalu kita sederhanakan bentuknya seperti ini, kita otak-atik, menyisakan min X. Nah, langsung nih dapat kita lakukan substitusi, yaitu min X ketika X-nya menuju 0 dari kanan, yaitu 0 ya. Sehingga E pangkat 0 itu hasilnya adalah
1. Jadi simpelnya, limit X pangkat X menuju 0 dari kanan itu sama dengan 1. Ya, kurang lebih seperti itu pembahasan untuk contoh soal yang ini. Nah, kemudian gimana kalau yang kita dapatkan itu bentuknya satu pangkat tak hingga? Nih, satu pangkat tak hingga. Karena kalau kita masukin pada bagian satu min 1/x di sini, ya, nilai yang di dalam ini hasilnya adalah 1 dipangkatkan dengan X. X-nya itu tak hingga. Berarti satu pangkat tak hingga. Nah, ini juga nggak boleh nih. Ya, ini nggak boleh dalam suatu aturan matematika. Berapa sih nilai satu pangkat tak hingga? Kita nggak tahu nilainya loh berapa itu. Sebanyak apa sih satu pangkat tak hingga itu? Makanya kita juga menggunakan bantuan dari logaritma natural di sini, yaitu menggunakan ln. Ya, ini ya, ada ln di sini. Jadi, pangkat limit X menuju tak hingga. X ini merupakan dari sini ya aslinya, dari pangkat di sini. Karena menggunakan sifat dari logaritma natural itu bisa kita pindah ke depan. Jadi X-nya itu sekarang ada di depannya ln dari satu min 1/x. Nah, ini bentuknya pun masih tak hingga dikali dengan 0. Makanya kita ubah dulu menjadi suatu bentuk pecahan, ya, menjadi suatu bentuk pecahan, dan ternyata pecahannya pun masih berupa 0/0. Nah, kalau sudah 0/0, maka bisa kita menggunakan aturan L'Hospital. Kita turunkan yang atasnya dan kita turunkan juga pada bagian yang bawahnya. Nah, bagian yang atas berarti ln 1 min 1/x turunannya adalah seperti ini. 1 dibagi 1 min 1/x dikali dengan turunan yang di dalam kurung. Dibagi dengan turunan penyebutnya, yaitu turunan dari 1/x sama dengan min 1/x kuadrat. Lalu sama dengan yang ini tadi tetap, yang ini dikali turunan dari 1 min 1/x, yaitu 1/x kuadrat. Dibagi dengan penyebutnya, lalu ini kita sederhanakan ya. Kita modifikasi agar bentuknya lebih simpel. Ini kita modifikasi menjadi bentuk sekarang seperti ini. Lalu kita sederhanakan lagi bentuknya seperti ini. Dan ternyata ketika kita lakukan substitusi, hasilnya adalah min tak hingga dibagi tak hingga. Nah, ini juga nggak boleh ya. Min tak hingga dibagi tak hingga. Nah, lalu gimana solusinya? Ya, kita turunkan lagi. Kita turunkan lagi menggunakan aturan L'Hospital. Berarti min X ini kita turunkan, hasilnya adalah min 1. Lalu X min 1 kita turunkan, hasilnya adalah 1. Jadi tinggal hasilnya ini min 1. Jadi pangkat min 1 itu sama dengan 1/e. Ya, jadi hasil dari limit tersebut itu ternyata 1/e. Itu jangan lupa ya, itu merupakan bilangan Euler yang nilainya itu 2,718 dan seterusnya. Ya, ternyata materi kita udah selesai. Apakah ada pertanyaan? Silakan.